Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad faman tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa melanjutkan belajar bersama tentang wawasan Nusantara. Tentu kita ketahui pertemuan sebelumnya kita pahami bahwa wawasan Nusantara yaitu cara pandang terhadap bangsa Indonesia dengan orientasi menjaga kesatuan dan persatuan untuk mencapai tujuan nasional yang hakikatnya yaitu pemersatu keberagaman Indonesia. Wawasan Nusantara memberikan kita pemahaman bagaimana kita memahami Indonesia ini dengan perilakunya agar kita tidak salah paham untuk hidup di Indonesia ini. Dalam wawasan Nusantara dikenal ada dua konsep yaitu Trigatra dan Pancagatra. Kali ini kita bahas Trigatra terlebih dahulu. Trigatra berisi tentang geografis, demografis, dan strategis. Dalam konsepnya, dalam geografis, yaitu geografis merupakan pengetahuan tentang lokasi letak Indonesia yang ada di antara dua benua dan dua samudra. Selain itu juga meliputi pemahaman wilayah Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Dulu kita di kelas 1 belajar tentang batas wilayah Indonesia, sebelah timur bagian mana, sebelah barat bagian mana, sebelah utara bagian mana, sebelah selatan bagian mana. Tentu itu salah satu aspek yang berada di dalam wawasan Nusantara. Kemudian demografis adalah pengetahuan tentang jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk Indonesia yang tersebar di seantero negara bahkan dunia melalui komunitas diaspora. Tentu kita harus ketahui sedikit demi sedikit bahwa masyarakat Indonesia sekitar 250 juta jiwa, tidak tersebar di Jawa saja, melainkan ada di Sumatera, Jawa, sampai Papua. Tidak hanya di Indonesia saja, penduduk Indonesia juga ada yang berada di luar negeri, ada yang terkenal sebagai pahlawan devisa yang ada di Hong Kong sebagai TKI itu, atau sebagai mahasiswa di luar negeri sana, di Arab, di Yaman, atau dimanapun. Kita harus ketahui. Kemudian strategis, yaitu sebuah pengetahuan wawasan Nusantara tentang kekayaan sumber daya alam yang terbentang secara vertikal dan horizontal dari Sabang hingga Merauke. Tentu sumber daya alam harus atau sedikit demi sedikit kita ketahui yang ada di Banyuwangi ini saja, di sekitar sekolah kita. Kalau di Kecamatan Pesanggaran sana ada yang terkenal dengan Tumpang Pitu, itu sebuah gunung yang diambil sumber daya alamnya berupa emas. Kalau di Muncar sini sumber daya alam ikan, bahkan Muncar terkenal penghasil ikan nomor 2 se-Indonesia. Kemudian konsep berikutnya yaitu Pancagatra yang berisi tentang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan dan keamanan. Ideologi sendiri yaitu pengetahuan yang mendalam tentang ideologi negara. Apa ideologi kita? Yaitu Pancasila, mencakup semua nilai, butir, makna, dan implementasinya. Seperti contoh Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, bahwa kita sebagai orang Indonesia harus memiliki Tuhan yang wajib disembah. Maka orang Indonesia tidak boleh tidak bertuhan, seperti ateis dilarang di Indonesia. Yaitu kemudian politik, yaitu pengetahuan tentang relasi kekuasaan dan kebijakan publik yang dibuat oleh orang-orang memiliki pemangku kebijakan. Kita sedikit demi sedikit
mengetahui tentang kepolitikan. Sekarang pemerintah Indonesia bekerja sama dengan negara mana yang menghasilkan tentang teknologi apa. Kita harus sedikit demi sedikit mengetahui agar kita tidak salah paham kemudian saling fitnah, timbul rasa fitnah. Kemudian ekonomi merupakan pengetahuan tentang pengelolaan segala sumber daya sebagai komoditas yang dapat dinikmati seadil-adilnya untuk kemakmuran rakyat. Nih, situasinya kita pahami, nelayan kemudian mencari ikan di laut, kemudian dijual di pasaran untuk berputarnya roda ekonomi Indonesia. Kita harus pahami siklusnya, tapi jangan semena-mena. Yang nelayan menangkap ikan dengan bom itu semena-mena karena merusak ekosistem yang ada di laut. Kemudian yang dekat dengan hutan, jangan semena-mena menebang pohon hingga terjadinya longsor, itu tidak baik. Kemudian sosial budaya, yaitu pengetahuan keragaman budaya serta nilainya yang membentuk kesatuan bangsa. Harus kita pahami kalau kita dengan teman kita berbeda pendapat, berbeda perilaku, mungkin saja suku kita berbeda atau agama kita berbeda. Kita tidak boleh saling menyalahkan, mencari kebenaran. Kita harus saling memahami untuk kesatuan bangsa kita, untuk keberlangsungan kehidupan kita, agar kita hidup dengan tentram. Kemudian pertahanan dan keamanan, yaitu pengetahuan tentang pentingnya menjaga keutuhan bangsa Indonesia dari ancaman dalam maupun luar, baik dari bangsa asing maupun bangsa sendiri. Kita tidak boleh menjadi musuh dalam selimut atau musuh di negeri sendiri. Kita menjajah bangsa kita sendiri. Maksudnya gimana? Kita semena-mena, kita membuat kalau kita kuat, tubuh kita kuat, sampai tidak boleh membuli temannya yang tidak sekuat anda semua murid-murid. Kita harus bersatu padu, saling menghormati, saling menghargai, saling menjaga agar terciptanya negara baldatun thayyibatun wa ghafur. Kita biar tentram, toh tentram raharjo. Kita harus tetap bersatu. Kemudian dari semua itu implementasinya gimana atau pengamalannya gimana, yaitu dalam kehidupan ekonomi. Yaitu dalam kehidupan ekonomi ini akan terciptanya tatanan ekonomi yang menjamin pemenuhan dan meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan merata dan adil. Di lain sisi, implementasi wawasan Nusantara mencerminkan sikap tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang selalu memperhatikan kebutuhan masyarakat tiap daerah secara timbal balik dan kelestarian sumber daya alam. Kita harus wawasan Nusantara ini seperti tadi yang saya terangkan, bahwa yang nelayan, yang jadi nelayan jangan semena-mena mencari ikan dengan mengebom atau memakai alat-alat yang terlarang. Kemudian implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik, yaitu dalam kehidupan politik ini akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang lebih sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak dalam wujud pemerintahan yang aspiratif, kuat, serta kepercayaannya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Ya, ketika besok Banyuwangi akan pemilihan bupati, maka kita harus saling menghormati apa yang dipilih teman kita. Kita tidak boleh memprovokasi, biar mereka memilih dengan hati nuraninya. Begitu juga kita. Kemudian implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya. Dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap lahir dan batin yang mampu untuk menerima, mengakui dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus menjadi karunia dari Sang Pencipta. Implementasi sosial budaya ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih rukun dan bersatu tanpa membeda-bedakan agama, suku, asal daerah atau bahkan kepercayaan serta golongan berdasarkan status sosial. Ini yang saya maksudkan. Ketika kita sebudah mengerti tentang wawasan Nusantara, kita akan hidup rukun. Yang lemah akan tidak akan tertindas oleh yang kuat. Yang kuat pun harus melindungi yang lemah. Yang kaya harus tahu apa kebutuhan yang miskin. Begitupun dan seterusnya.
Kemudian implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan Hankam atau pertahanan dan keamanan. Yang terakhir, dalam kehidupan Hankam, pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan rasa kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang nantinya apabila ditetapkan akan membentuk sikap bela negara dalam diri tiap warga negara Indonesia. Ketika ada bangsa lain yang mau mengambil sumber daya alam kita sendiri, kita harus menjaganya. Bahkan ketika ada seseorang atau tetangga kita yang mau merusak sumber daya alam kita, harus kita peringatkan agar anak turun kita besok tetap menikmati sumber daya alam Indonesia ini. Kita sebagai murid bisa mengamalkan wawasan Nusantara ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu menghormati semua perbedaan. Mungkin kita dengan teman kita beda kebiasaan, beda perilaku, kita harus saling menghormati. Kemudian mendukung persatuan dan kesatuan. Apapun yang menuju kesatuan, kerukunan harus kita dukung dan kita ikuti. Kemudian menerapkan perilaku positif. Contoh, ketika ada teman kita yang mengajak kita bolos, harus kita tegur, harus kita ajak ke jalan yang benar, harus kita ajak ke sekolah. Kemudian teman kita yang tidak bisa di sekolah, tidak paham-paham, kita harus berupaya mengajarinya agar semuanya mendapat haknya dengan tepat. Sekian dari saya, mungkin sementara hanya ini, mudah-mudahan barokah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.